Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Jamal Hanafi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mitra Bangsa, Prodi Magister Manajemen. Topik bahasan kuliah pada hari ini mengenai aksi korporasi merupakan sub CPNK 6. Pada sub CPNK 6 ini diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan atau menjelaskan tentang apa itu aksi korporasi. Ya, salah satunya adalah merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini merupakan suatu strategi dilakukan oleh perusahaan dalam bidang investasi dan pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Demikian saya sampaikan tentang penjelasan singkat mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampu di Universitas Mitra Bangsa ini. Saya harapkan Bapak Ibu serta saudara serta rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan kita dalam sesi video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana tentang perkuliahan sebelumnya minggu lalu, ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan lanjutkan materi berikutnya ya, tentang manajemen keuangan terkait dengan materi kuliah kita pada malam hari ini, yaitu aksi korporasi ya, terutama dikaitkan dengan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Baik Bapak Ibu, saya akan tampilkan slide-nya, tapi sebelumnya akan saya sampaikan tujuan mata kuliah ini adalah untuk menguasai bidang investasi dan mampu mengambil keputusan manajemen dalam berinvestasi secara tepat dan akurat ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan mata kuliah kita itu yaitu agar Bapak Ibu bisa menguasai bidang investasi dan mengambil keputusan dalam menentukan investasi apa yang tepat. Sub CPNK-nya adalah agar mahasiswa mampu membuat keputusan dalam melakukan investasi yang baik terhadap saham-saham perusahaan yang melakukan aksi korporasi. Dan indikatornya yang menjadi indikator capaian kuliah kita pada malam hari ini adalah yaitu setiap mahasiswa mampu menguraikan aksi korporasi yang dilakukan perusahaan, khususnya tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi perusahaan, serta menguraikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu diharapkan paham tentang hal tersebut. Nah, metode pembelajaran kita pada sesi mata kuliah ini itu metode ceramah plus. Artinya ceramah plus itu Bapak Ibu diperkenankan untuk memberikan pertanyaan dan menjawab serta memberikan pendapatnya ya. Baik, akan saya sampaikan. Sebentar, saya akan buka dulu materinya. Ya, jelas. Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Baik, aksi korporasi. Bapak Ibu tentunya sering mendengar ya apa itu aksi korporasi. Corporate action atau yang kita kenal dengan aksi korporasi adalah keputusan strategis perusahaan publik yang berdampak langsung pada jumlah saham yang beredar, struktur modal atau kepemilikan investor. Nah, dalam aksi korporasi ini Bapak Ibu, kita sering mendengar atau sering membaca ya, ada beberapa jenis aksi korporasi yang umum ada yang sering kita dengar. Yang pertama adalah pembagian keuntungan atau dividen. Nah, dividen ini biasanya diberikan atas kebijakan suatu perusahaan untuk memberikan dividen tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi Bapak Ibu, pemberian dividen ini tidak selamanya menjadi hal yang positif Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa pemberian dividen ini tidak selamanya menjadi hal yang positif untuk perusahaan? Di satu sisi memang si pemegang saham senang ya dapat pembagian dividen, tapi di sisi lain sebenarnya pembagian dividen yang dilakukan secara rutin itu tidak baik untuk pemegang saham itu sendiri. Kira-kira ada yang bisa bantu menjawab? Atau Pak Handri, menurut Pak Handri, kenapa pembagian dividen tersebut tidak selamanya berdampak positif buat pemegang saham dan buat perusahaan itu sendiri? Pembagian dividen yang terlalu sering itu juga berakibat terhadap kecukupan modal dari perusahaan itu.
Karena dengan tidak membagikan dividen, berarti keuangan perusahaan itu akan lebih kuat sehingga lebih potensi untuk bisa membuat perusahaan untuk bergerak atau berinvestasi pada bidang yang lebih luas lagi. Itu, Pak. Oke, ya betul ya. Nah, itu betul jawaban Pak Andri ya. Lalu keuntungannya bagi pemegang saham apa dengan ditahannya pembagian dividen tersebut? Akhirnya apa? Akhirnya perusahaan itu bergerak lebih bebas, berinvestasi lebih luas, dan akhirnya sahamnya itu akan berkembang. Jadi ada keuntungan oleh pemegang saham itu nanti setelah perusahaan makin berkembang, yaitu adalah capital gain. Artinya tadinya mungkin sahamnya per lembarnya 2.500, dengan ditahannya pembagian dividen, kemudian labanya itu dikelola lagi oleh perusahaan, sehingga aset perusahaan menjadi lebih besar, keuntungan perusahaan menjadi lebih besar, dan tadinya saham yang harganya 2.500 kemudian bisa meningkat ke 3.000, bahkan 3.500, bahkan 4.000. Nah, ini salah satu kenapa kebijakan pembagian dividen itu seringkali tidak dilaksanakan oleh sebagian perusahaan, tapi dilaksanakan oleh perusahaan lain. Nah, dalam pembagian dividen ini Bapak Ibu ya, ada pada saat namanya cum dividen, biasanya market ya Bapak Ibu ya, market pada saat cum dividen ini kan kelihatan nih. Nah, biasanya pada saat cum dividen itu menjelang cum dividen itu adalah pembagian dividen kepada para pemegang saham. Misalkan saya contohkan bagian dividen itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli. Nah, pada tanggal 15 Juli biasanya menjelang 15 Juli itu harga saham meningkat Bapak Ibu pasarannya. Dan setelah 15 Juli tiba-tiba setelah cum dividen dibagikan lalu pemegang saham itu melepaskan kembali sahamnya. Nah, ini banyak terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Yang kedua adalah pemecahan saham atau stock split. Pemecahan nilai nominal saham menjadi unit yang lebih kecil untuk membuat harga per lembarnya lebih terjangkau oleh investor retail. Nah, kira-kira Bapak Ibu pasti sudah sering dengar ya pemecahan saham ini. Kira-kira apa plus minusnya menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Plus minusnya? Ya, Pak Andri silakan. Dengan dipecah lagi harga saham, itu memang harga saham akan jauh lebih terjangkau. Tetapi kepemilikan perusahaan akan menjadi lebih banyak karena sahamnya akan menjadi banyak. Jadi nilai sahamnya akan turun, nanti pun pembagian dividennya juga menjadi rendah per lembarnya. Memang harapannya ini bisa perusahaan ini akan dimiliki orang banyak. Tapi itu juga bisa menjadi satu kelemahan. Apalagi kalau nanti pemegang saham kecil itu diketahui oleh pemegang saham yang kuat, sehingga harga saham yang murah itu kadang-kadang dengan pemodal kuat itu bisa menguasai saham terbesar di perusahaan melalui pembelian saham-saham kecil itu. Jadi nilai sahamnya juga semakin rendah dan pembagian dividennya menjadi rendah. Jadi potensi perebutan kepemilikan itu bisa terjadi karena pemodal-pemodal kecil itu bisa diiming-imingi untuk dibeli sahamnya. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andri ya. Ya, betul ya salah satunya yang disampaikan Pak Andri. Yaitu menjadi lebih banyak kepemilikannya, tapi di sisi positifnya itu dengan menjadi lebih banyak itu maka transaksinya itu menjadi liquid. Tadinya mungkin Bapak Ibu kalau buka koran, kalau dulu kan koran Kompas kan ada tuh daftar saham-saham, atau mungkin kalau Bapak Ibu lihat grafik di Bursa Efek Indonesia atau lihat dari aplikasi ya. Jadi saham-saham yang harganya mahal itu sangat dia transaksikan. Jadi menjadi saham tidur. Tapi begitu dia jadi stock split menjadi saham-saham yang lebih kecil, misalkan saham itu harganya 3.000. Lalu dijadikan 10, di stock split menjadi 10. Sebenarnya kepemilikan yang 3.000 itu dengan satu orang begitu dipecah sahamnya menjadi banyak, tapi pemilikannya tetap satu orang yang sama selagi dia tidak menjual. Keuntungannya apa? Keuntungannya seseorang atau orang lain bisa bertransaksi tidak harus memiliki uang 3.000, cukup dengan 300 rupiah sudah dapat saham, ya kan?
Artinya apa? Artinya akan terjadi transaksi jual beli yang lebih intens terhadap saham tersebut. Nah, kerugiannya apa Bapak Ibu? Salah satu kerugian yang lain adalah saya punya pengalaman yaitu di saham Bakri lah, kita ambil contoh. Saham Bakri itu dulu harganya pernah 8.000 ya Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah membeli di harga 4.000, tiba-tiba naik ke 8.000. Lalu saya beli lagi, tiba-tiba jual tuh ke 4.000, lalu akhirnya turun lagi menjadi Rp50 gitu kan. Nah, pas saat Rp50 itu, lalu dia, kali ini kebalikan ya, pas saat Rp50 itu dia gabung sahamnya, berarti di sini reverse stock ya, yang itu penggabungan saham, menjadi 500. Nah, pas 500 itu tiba-tiba turun lagi menjadi 50. Artinya apa? Artinya uang Bapak Ibu tadinya sudah turun, pas digabung menjadi turun lagi gitu. Akhirnya bisa-bisa investasinya Bapak Ibu tanamkan menjadi habis. Nah, begitupun stock split tadi, kelebihan stock split itu adalah kita contohkan pernah terjadi itu saham Antam ya. Saham Antam itu kan harganya cukup tinggi. Nah, orang sulit untuk membeli. Nah, begitu saham Antam itu stock split menjadi per 10, nah transaksinya kembali ramai. Begitupun juga saham Inco. Nah, Inco juga pernah sampai harganya sampai 30.000 gitu kan. Ini jadi salah satu keuntungannya adalah untuk mempermudah transaksi di bursa efek supaya sahamnya lebih liquid. Nah, tadi kelemahannya juga seperti Pak Andri bilang, tadinya sahamnya itu menjadi sehingga semua orang itu bisa membeli dan ini bisa saja dikuasai oleh orang-orang tertentu untuk mau dapat membeli atau mengambil alih perusahaan tersebut melalui pasar modal sehingga dia mempunyai saham yang dia pegang dan dia beli juga sehingga dia bisa-bisa menjadi salah satu pengendali juga nantinya. Nah, penggabungan saham itu tadi ya seperti saya sampaikan tadi yaitu saham dari harga saham 500 menjadi Rp50 karena kan dulu itu transaksi terendah itu kan 50. Jadi Bapak Ibu kalau beli saham Bakri dengan harga 500 tiba-tiba saham itu anjlok ke 50 itu udah nggak bakal turun lagi gitu kan. Nggak bakal Bapak Ibu misalnya punya uang 500 juta Bapak beli saham Bakri dengan harga 500 juta tiba-tiba turun karena kan harga terendah itu kan 50, udah jadi uang Bapak Ibu menjadi 50 juta. Bapak Ibu senang kan? Artinya udah aman lah. Nanti tinggal nunggu naik aja entah tahun depan atau 2 tahun lagi gitu kan harapannya supaya kembali ke harga 500. Tapi kenyataannya tiba-tiba saham ini oleh perusahaan Bakri itu digabung harga yang 50 tadi digabung yang jadi 10 saham digabung menjadi harga 500 lagi. Berarti uang Bapak Ibu tadi 50 juta, ya kan? Berarti kalau sudah digabung menjadi saham baru berarti kan hanya 1/10-nya. Nah, pas sudah jadi 500 itu turun lagi. Jadi uang Bapak Ibu dengan harga 50 bisa turun lagi menjadi 5 juta. Gitu kan? Karena kan harga terendah saham itu 50 gitu. Nah, ini konsekuensinya dari 500 juta menjadi 5 juta. Itu pernah kejadian seperti itu. Sudah digabung harapannya supaya sahamnya menjadi tinggi, ternyata sahamnya menjadi tambah jatuh lagi gitu. Nah, ini salah satu resikonya. Baik Bapak Ibu, untuk ketiga ini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau Bapak Ibu beri masukan silakan. Ini kita menarik nih. Ada? Silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah hak memesan efek terlebih dahulu atau HMTD. Saat right issue ya, hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan ke publik. Nah, ini menarik nih. Kira-kira tujuannya apa? Ada yang bisa menjawab kenapa pemegang saham lama diberikan hak ini gitu? Kenapa nggak semuanya diberikan kebebasan kepada publik untuk memiliki? Kenapa harus pemegang saham lama yang harus diberikan kebebasan tersebut? Silakan. Itu Ya, melindungi kepemilikan. Jadi bagaimanapun secara etik, bisnis etik pemilik perusahaan, apalagi mereka yang merintis, diharapkan mereka masih memiliki kepemilikan perusahaan. Jadi ketika ada saham yang baru atau pengeluaran saham baru maupun pecahan saham baru yang di-split, itu ditawarkan kepada pemegang saham lama supaya hak mereka sebagai merintis perusahaan itu tidak hilang. Karena
kalau tidak seperti itu, bisa saja potensi saham baru dibeli oleh kompetitor, sehingga kepemilikan saham nanti berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, karena kepemilikan saham itu sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan dan keputusan perusahaan di masa depan. Gitu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Henry ya. Ya betul sekali ya. Artinya itu untuk saham yang masing-masing besar ya. Dan intinya itu supaya hak kepemilikan si pemegang saham itu tidak terdilusi. Paham ya Bapak Ibu ya? Misalkan saya contohkan begini. eh, Perusahaan itu total harga sahamnya itu adalah 1 M. Dimiliki oleh 5 orang. Berarti 1 orang itu memiliki 2 M nilai sahamnya. Ya kan? Nah, begitu akan menerbitkan saham baru, berarti kan kalau dia tidak membeli 1 orang itu, berarti atau tidak ditawarkan, berarti nanti kepemilikannya 2M itu uangnya tetap 2M, tapi dengan adanya saham baru itu kepemilikannya tidak 20% lagi, bisa jadi cuma 10%. Tapi dari nilai sahamnya tetap sama kalau dia tidak membeli gitu nilai kepemilikannya. Jadi persentase kepemilikannya tetap sama, nilai-nilai sahamnya tetap sama dia milikinya, teman kalau dia tidak membeli persentase kepemilikannya di perusahaan itu menjadi berkurang. Karena apa? Karena terdilusi dengan diterbitkannya saham-saham baru kalau dia tidak membeli. Jadi makanya ada hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi ditawarkan Bapak Ibu, ditawarkan. Tapi kalau dia tidak mengambil, tidak mau membeli atau mungkin sedang tidak punya uang, ya berarti dia harus terima konsekuensi kalau persentasenya dia di perusahaan tersebut menjadi berkurang. Begitu. Baik. Ya, sampai sini ada yang ingin memberikan masukan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Pak Aryo, silakan. Baik, Ya, ini yang soal yang hak pemesan efek terlebih dahulu itu Pak ya. ya silakan. Kalau itu tujuan dari hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue itu memperoleh tambahan modal melalui penerbitan saham baru Pak, dengan memberikan hak prioritas kepada pemegang saham yang lama. Dana tersebut umumnya juga digunakan untuk ekspansi usaha, memperkuat modal kerja, membayar hutang, atau meningkatkan likuiditas perusahaan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama untuk mempertahankan proporsi kepemilikannya. Terima kasih Pak. Ya, ya itu right issue ya betul ya. Untuk itu Betul, right hampir isunya. mirip. Jadi setiap perusahaan itu menerbitkan saham macam-macam tujuannya. Ada yang untuk bayar hutang kembali atau mungkin untuk tambahan modal. Nah, sekarang pertanyaannya menarik begini Bapak Ibu. Kenapa suatu perusahaan nih, coba dengar ya pertanyaannya, kenapa suatu perusahaan ingin mendapatkan modal memilih menerbitkan saham? Kenapa dia tidak menjual atau menjual obligasi atau meminjam ke perbankan? Kenapa dia alternatifnya menerbitkan saham? Kan berarti kan ada banyak alternatif, yaitu apakah harus meminjam ke bank atau menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi. Silakan, saya bisa bantu. Silakan Anda bisa jawab. Kenapa perusahaan itu menerbitkan saham? Kenapa dia tidak meminjam aja ke bank? Gitu. Atau dia tidak menerbitkan obligasi? Karena pada saat menerbitkan saham itu Bapak Ibu ada plus minusnya. Plus minusnya apa? Karena kita menerbitkan saham berarti kan si kepemilikan kita itu setelah kita terbitkan saham berarti kan berkurang si dari kepemilikan itu. Karena akan berjual ke publik. Selain itu, ada kewajiban apa lagi? Ada kewajiban untuk melaporkan, ada kewajiban melaporkan, apalagi kalau sudah tercatat di bursa efek ya Bapak Ibu ya, per 3 bulan atau per kuartal, per 4 bulan maaf, harus melaporkan kinerja keuangannya. Dan belum lagi mematuhi peraturan Bapepam. Nah, kenapa perusahaan itu lebih cenderung menerbitkan saham, kenapa tidak meminjam uang aja ke bank gitu, atau kepada korporasi lain ke perbankan gitu. Silakan. Ya Pak Henry silakan. Jadi gini, kalau kita mengeluarkan saham, kita akan memberikan dividen terhadap saham itu berdasarkan untung atau tidak. Jadi secara kalau perusahaan tidak untung, kita tidak perlu memberikan dividen. Atau kalau kita rugi, saham itu harganya bisa turun.
Tetapi ketika kita meminjam pada bank, itu kita perlu jaminan dan bunganya sudah ditetapkan. Dan dengan bunga yang ditetapkan itu, bank tidak akan menanyakan perusahaan untung atau rugi, tetapi beban bunga akan menjadi sesuatu kewajiban buat perusahaan untuk tetap dibayar, baik perusahaan untung maupun rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita meminjam ke bank, itu ada prosedur yang cukup panjang, terutama adalah kelayakan dari perusahaan, jaminan, dan juga akan dipertanyakan siapa sih yang meminjam ini. Karena peminjam uang ke bank, kalau reputasinya tidak baik, bank itu tidak akan mudah untuk mencairkan. Sedangkan kalau dari dana, apalagi perusahaan yang sudah IPO, memang ada kewajiban untuk melaporkan keuangan. Tetapi biasanya pemilik saham tidak sedetil itu dan menjual saham lebih mudah daripada kita mendapatkan pinjaman dari bank. Itu Pak, terima kasih. Sudah kelihatan ya slide-nya ya. Nah, yang kedua itu yang berikutnya adalah korporasi itu adalah restrukturisasi merger atau ekspansi, yaitu merger dan akuisisi. Nah, merger dan akuisisi itu penggabungan dua perusahaan atau akuisisi pengambil alihan. Nah, kalau kita berbicara tentang merger dan akuisisi, mungkin kita lihat ya slide berikutnya. Nah, merger, akuisisi, dan konsolidasi adalah salah satu cara dalam mengimplementasikan strategi dalam tingkat korporasi. Tadi kan kita juga telah berbicara, bahasan kita sebelumnya itu peningkatan kinerja ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya merger, akuisisi, dan konsolidasi ini adalah bagian yang merupakan bagian yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan saya ingin mengetahui pandangan Bapak Ibu tentang merger. Kenapa sih perusahaan itu harus melakukan merger? Nah, menurut Bapak Ibu, apa kira-kira alasan suatu perusahaan melakukan merger? Kira-kira apa positifnya gitu? Kalau menurut Bapak Ibu, silakan. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aryo. Saya kasih contoh nih. Bank Mega itu mengambil alih Carrefour, ya kan? Pernah dengar kan? Ya, betul. Bank Mega mengambil alih itu kira-kira merger atau konsolidasi. Nah, oke, saya lanjutkan pertanyaan. Apa keuntungan dari Bank Mega? Apa keuntungan dari Carrefour atau Transmart lah? Kita sekarang Transmart ya namanya ya. Nah, kira-kira nanti setelah kita berbicara seperti itu, kita akan paham, oh ternyata tujuan mergernya itu seperti itu loh. Atau mungkin salah satu pabrik ban mengambil alih, ini konsolidasi ya, mengambil alih salah satu perusahaan atau membeli saham PT yang memproduksi karet gitu. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu sudah bisa menangkap ya apa keuntungan kelebihan merger dan konsolidasi ini. Nah, sekarang silakan kira-kira menurut Bapak Ibu apa kelebihan daripada merger itu sehingga perusahaan mau capek-capek untuk mengambil atau menggabungkan perusahaannya. Silakan. Pertama adalah bagaimana kita bicara tentang dengan menggabungkan dua perusahaan, kekuatan modal akan jauh lebih kuat. Kedua adalah adanya proses efisiensi. Kenapa disebut efisiensi? Jadi di situ kita misalkan ya satu perusahaan sudah punya cabang di satu provinsi, tetapi kita tidak punya. Dengan merger itu berarti kita bisa menambah cabang untuk operasional. Nah, dan merger itu memang nanti juga ada dalam peningkatan SDM. Nah, SDM kadang-kadang memang harus ada beberapa SDM yang harus dihilangkan, tetapi di situ kita akan bisa memilih beberapa SDM yang kualifikasinya jauh lebih baik untuk ditempatkan di posisi perusahaan, sehingga diharapkan dengan SDM yang baik itu bisa membuat perusahaan yang merger ini bisa menjadi lebih kuat, Pak.
Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri ya jawabannya ya. Jadi betul ya. Uber diambil itu akuisisi Pak, karena saat itu Uber sudah tidak ini, perusahaannya Di sudah tidak Indonesia positif, tidak. Oke. tapi negatif. Nah, bagaimana Ini Bapak ya, bisa menentukan itu akuisisi? Kenapa bukan merger? Kira-kira apa alasan bisa kita sebutkan itu akuisisi? karena sebetulnya posisi Uber saat itu memang secara neraca tidak untung Pak. Oke, Saat itu tidak berkembang sehingga mereka menyatakan akan menutup perusahaan daripada itu akibatnya ditawarkan sahamnya kepada Grab kalau saya itu ya. oke ya. Nah, silakan kita lihat di sini ya. Nah, ini ya betul ya Pak Handi ya tadi ya bagus jawabannya. Nah, di sini ada perbedaan antara merger dan akuisisi Bapak Ibu. Merger, dua perusahaan bergabung untuk membentuk satu perusahaan baru. Jadi ada dua perusahaan bergabung menjadi perusahaan baru. Contohnya sekarang Bank Syariah ya, Bank Syariah ABCD, Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau merger. Akuisisi, suatu perusahaan membeli saham atau aset perusahaan lain dan mendapat kendali atas perusahaan atau aset tersebut. Nah, ini kira-kira kalau Uber dengan apa tadi dengan Gojek ya, bisa disebut akuisisi nggak? Kira-kira cocok nggak di sini? Iya, cocok. Cocok ya, bukan merger ya berarti ya, Bapak Ibu ya. Nah, kedua, ciri-ciri merger itu adalah perusahaan membubarkan diri dan membentuk perusahaan baru. Nah, berarti ini kita contohkan tadi adalah bank syariah ya, bank syariah macam-macam tadi setiap bank BUMN punya bank syariah menjadi bank syariah Indonesia. Berarti kan merger membentuk entitas baru, nama baru. Kalau akuisisi kedua perusahaan masih ada dan tetap berjalan dengan eksistensinya. Jadi akuisisi itu berarti perusahaan itu masih ada dengan eksistensinya. Contohnya apa? Contohnya seperti Gojek mengambil alih Tokopedia ya, kalau nggak salah. Tokopedia ini ambil alih Gojek, sahamnya dimiliki oleh Gojek, tapi Tokopedia ini tetap berjalan. Kalau merger cenderung dilakukan oleh dua perusahaan dengan ukuran yang setara, artinya selevel lah, apple to apple. Tapi kalau akuisisi ada kecenderungan untuk perusahaan besar sebagai pemodal terhadap perusahaan kecil. Nah, tadi contoh seperti yang Pak Henry sampaikan tadi, karena dia udah keuangannya sudah nggak bagus, ya kan, akhirnya ada perusahaan besar yang mengambil alih, gitu. Merger perusahaan menjadi satu entitas, sedangkan kalau akuisisi entitas yang perusahaan diambil alih masih tetap ada, tapi nanti laporan keuangannya konsolidasi, gitu, dengan perusahaan induknya. Jadi contohnya PT Lapindo itu dibeli oleh PT Bakri Brothers, diakuisisi. Tapi PT Lapindonya tetap ada Bapak Ibu. PT Bakri Brothers-nya tetap ada. Atau mungkin kalau di apa Lipo, nah, Lipo Group itu kan anak perusahaannya banyak tuh. Nah, itu kebanyakan akuisisi ya Bapak Ibu ya, bukan merger. Saham lama ditarik menjadi saham baru. Nah, ini merger ini saham lama ditarik menjadi saham baru. Berarti tadi kita contohkan yang mudah itu Bank Syariah ya, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Mandiri bergabung menjadi satu bank namanya Bank Syariah Indonesia. Berarti sahamnya menjadi bergabung ke menjadi saham baru. Silakan kalau akuisisi itu masing-masing tetap ada sahamnya. Misalkan saham PT Lapindo karena saham PT Lapindo itu di bawah Bakri Brothers, berarti saham PT Lapindo itu ada sendiri dan Bakri Brothers itu punya saham sendiri dan sekian persen saham yang dimiliki oleh PT Lapindo itu dimiliki oleh uh, uh, Bakri Brothers gitu. Jadi masing-masing eksistensinya tetap ada. Oke, Bapak Ibu, kuliah pada malam hari ini karena waktu sudah semakin malam dan sudah masuk waktunya. Saya akhiri kuliah pada malam hari ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelumnya bahwasanya aksi korporasi itu adalah merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan pada hakikatnya Bapak Ibu ya, agar dapat memaksimalkan keuntungan dan tetap sustainable gitu. Nah, tadi kita telah bahas beberapanya ya, beberapa pembahasan tentang aksi korporasi tersebut.
Kira-kira sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau tanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini, dan saya ucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Oke, terima kasih. Baik, selamat malam, Mbak. Terima kasih, Pak. Selamat Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.